Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat datang kembali anak-anakku yang solih dan solihah. Selamat bergabung kembali di semester yang baru, semester kedua untuk anak-anakku kelas 9A dan 9B. Ini adalah bab perdana yang akan kita bahas, yaitu tentang teks diskusi. Dengan judul di buku kalian halaman 177, membangun sikap kritis melalui teks diskusi. Ya, mungkin kalian sering mendengar kata diskusi, ya. Jadi ketika melakukan sebuah diskusi, pasti akan ada pendapat yang dikatakan atau pendapat yang diekspresikan. Di dalam teks diskusi tentu ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat supaya kalian mudah. Ustazah Putri singkat ciri-cirinya hanya ada 3 di dalamnya. Ada pendapat pro atau argumen pendukung, pendapat kontra atau argumen menentang, dan tentu saja alasannya dari masing-masing pendapat yang pro dan kontra yang disebut dengan gagasan pendukung. Ya, jadi ada pro, kontra, pendukungnya. Jadi setuju, tidak setuju, alasannya. Itu adalah ciri-ciri. Jadi di dalam teks diskusi yang setujunya ada, yang tidak setujunya ada. Gitu ya. Sekarang untuk contoh teksnya bisa dilihat di buku paket halaman 179 dengan judul teksnya adalah makan mie instan dicampur nasi. Baik, mari kita buat teks diskusi dari judul berikut. Berarti berdasarkan ciri-ciri sebelumnya harus ada pendapat yang pro, pendapat yang kontra, dan gagasan pendukungnya atau alasannya. Kita lihat ya. Di teks makan mie instan dicampur nasi yang ada di buku halaman 179 ini adalah kebiasaan kita semua, termasuk terkadang ustazah juga melakukan hal ini, mie dan nasi ya. Nah, di dalam teksnya kita akan menemukan pendapat pro atau argumen yang mendukung bahwa makan mie instan pakai nasi boleh, tidak masalah. Apa yang mendukung di situ pendapat yang ditulis, yaitu mie instan sebagai pengganti lauk dan dapat dijadikan sebagai menu selingan. Ini adalah salah satu kalimat yang menyatakan pendapat mendukung bahwa boleh-boleh saja makan mie instan dengan nasi karena dapat menjadikan sebagai menu selingan dan dapat dijadikan sebagai pengganti lauk. Bagaimana dengan pendapat yang kontra atau argumen menentang? Di teks halaman yang sama, salah satu kalimatnya berbunyi secara media. Oh, bukan media ini ustazah, agak salah ketik nih. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi dapat mengakibatkan resiko diabetes. Ini adalah salah satu pendapat yang kontra atau menentang atau yang tidak setuju bahwa makan mie instan dengan nasi itu tidak seharusnya. Jadi tidak setuju. Kalimatnya adalah ini salah satu yang menentang. Oke. Kalian juga bisa menemukan pendapat-pendapat yang menentang lainnya ya di paragraf 2 dan 3. Sementara untuk pendapat yang pro tadi kontra ya. Kontra tadi yang paragraf 2 dan 3. Yaitu salah satunya ini nih. Mengonsumsi mie instan dicampur nasi mengakibatkan resiko diabetes. Bisa juga mie instan mengandung lemak ya, yang akan meningkatkan tekanan darah. Itu juga pendapat menentang. Di paragraf 2 dan 3 berarti adalah pendapat kontra. Sedangkan pendapat yang pro bisa ditemukan di paragraf 4. Nah, yaitu salah satunya tadi sudah kita bahas, mie instan itu sebagai pengganti lauk atau sebagai makanan selingan. Bisa juga
dianggap menjadi pengganti sayur, ya. Karena masyarakat Indonesia sudah menganggap bahwa nasi adalah makanan pokok, jadi tidak masalah. Bagaimana dengan gagasan pendukung masing-masing? Untuk pendapat yang kontra, gagasan pendukungnya tadi kontranya itu yang ditulis di sini adalah mie instan dan nasi itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Alasannya atau gagasan pendukungnya yang mendukung kalimat kontra tersebut adalah karena di dalam mie instan hampir tidak terkandung nutrisi di dalamnya, melainkan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang dapat mengakibatkan munculnya diabetes. Jadi tidak hanya berbicara setuju atau tidak setuju, melainkan harus ada juga gagasan pendukung atau alasan secara logis. Bagaimana dengan gagasan pendukung untuk pendapat yang pro? Tadi kan pronya bisa dijadikan sebagai lauk atau makanan selingan. Gagasan pendukungnya adalah karena nasi adalah makanan pokok, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap tidak masalah mencampur mie dengan nasi. Karena biasanya kalau nasi kan makanan pokoknya, mie-nya berarti dianggap lauk yang tadi atau dianggap sayuran. Nah, jadi itu adalah ketiga ciri dari teks diskusi. Ya, di dalam teks diskusi yang paling terlihat adalah adanya pendapat pro dan ada juga pendapat kontras disertai dengan gagasan pendukung atau alasan logis. Untuk awal dari bab teks diskusi Ustazah Putri rasa cukup. Semoga dapat memahami dengan baik dan insya Allah jika menyimak ini dengan baik akan paham, ya. Ustazah Putri ucapkan syukron wa jazakumullah khairan untuk anak-anakku sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.